Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah seorang anggota Badan Wakaf Indonesia, Bapak Haji Susono Yusuf. Kita akan tanyakan kepada beliau mengenai beberapa hal soal perkembangan perwakafan di tanah air. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak, saat ini perkembangan wakaf nasional itu sudah seperti apa? Terima kasih Mas Gaib. Saya melihat perkembangan dunia perwakafan kita itu sebetulnya bisa kita singkat di dalam 3 fase perkembangan perwakafan. Pertama itu fase tradisional. Pada fase ini wakaf itu untuk pembangunan masjid, musola, pendidikan Islam. Jadi itu artinya wakaf pada fase ini masih sangat konsumtif. Oke. Pada fase yang kedua, kita ada fase transisi untuk bangkitnya wakaf yang lebih berkembang kepada bagaimana misalnya membangun sebuah masyarakat yang berdaya dari manfaat hasil wakaf. Tapi yang terakhir ini yang menarik adalah fase profesional. Fase ini wakaf sudah sangat berkembang jauh. Wakaf sebagai instrumen ekonomi dan keuangan syariah. Dan karena itu perkembangan wakaf belakangan sudah melahirkan produk. Produknya itu Kes Wakaf Link Suku, ini yang paling terbaru. Kemudian WCP. Jadi wakaf core principle. Nah, ini kan karena wakaf itu sudah berkembang sedemikian rupa, maka tata kelola wakaf itu harus diatur yang lebih kredibel, bahkan berstandar internasional. Kalau konteks Indonesia, sekarang itu kita sudah masuk fase mana ini Pak Sob? Saya kira wakaf di kita sudah mulai tumbuh berkembang. Wakaf-wakaf modern yaitu menyangkut aset wakaf yang bergerak. Misalnya wakaf saham, wakaf-wakaf deposito, wakaf-wakaf surat berharga itu sudah mulai tumbuh dengan bagus. Kemudian itu pengelolaannya dikelola secara produktif, hasil manfaatnya boleh untuk mauquf alih. Siapa mauquf alihnya? Bisa saja untuk peribadatan seperti masjid, musola, pendidikan Islam, bisa juga untuk penyejahteraan sosial. Artinya ini berarti di masyarakat itu sudah mulai berkembang wakaf dalam fase yang ketiga Pak ya? Betul, jadi fase yang ketiga ini sudah mulai tumbuh. Cuma pertumbuhannya ini perlu dipacu lagi oleh Badan Wakaf Indonesia supaya wakaf ke depan itu tambah maju, tambah berkembang lagi. Dalam mewujudkan cita-cita untuk mewujudkan praktik wakaf fase ketiga itu, menurut Bapak apa tantangan yang dihadapi oleh BWI selaku otoritas wakaf di tanah air ini? Ya, jadi saya melihat tantangan terkini yang paling serius bagi Badan Wakaf Indonesia atau pada dunia perwakafan pada umumnya, pemahaman masyarakat kita mengenai wakaf produktif itu masih sangat terbatas. Nah, kondisi seperti ini belum mampu untuk mendorong masyarakat mencintai wakaf dalam arti berwakaf, bahkan untuk terlibat aktif dalam partisipasi memajukan perwakafan di Indonesia. Jadi ini masih perlu didorong lebih serius lagi oleh Badan Wakaf Indonesia, bahkan juga oleh para nadir di seluruh Indonesia. Ada tantangan lain yaitu persoalan profesionalisasi nadir. Nah, nadir seharusnya sekarang sudah harus lebih profesional, kalau perlu ada sertifikasi nadir, supaya ke depan pengelolaan wakaf itu punya standar profesi yang diakui, yang kredibel di tengah masyarakat. Jadi nanti itu nadir itu bukan orang-orang yang waktunya sudah habis daripada nggak ngapa-ngapain rawat wakaf, gitu Pak ya? Ya, jadi nadir itu kalau di dalam zakat kan amil. Betul. Kalau amil kan fungsinya mengumpulkan zakat kemudian mendistribusikan. Tetapi kalau di wakaf itu namanya nadir, orang yang menerima wakaf dari orang yang berwakaf atau wakif, kemudian dia mengelola. Nah, karena dia mengelola untuk menjadi aset produktif ya, maka kemudian diperlukan sebuah kompetensi atau keahlian.
Ya, jadi nadir harus punya keahlian entrepreneurship. Itu berarti nadir di seluruh Indonesia sudah harus mulai diorientasikan kepada gerakan nadir yang profesional supaya mampu mengelola wakaf lebih produktif ke depan. Kemudian terkait dengan cita-cita tadi itu Pak ya, harapan Bapak selaku anggota BWI terhadap para nadir dan juga terhadap para wakif atau calon-calon wakif itu bagaimana? Yang pertama, saya punya harapan agar para nadir di seluruh Indonesia di dalam fase profesional diharapkan lebih mampu beradaptasi, ya, banyak belajar, banyak menggali, bahkan kalau perlu membangun mitra bisnis, membangun mitra usaha dengan kalangan yang memang sudah profesional menjalankan sebuah usaha, agar posisi kenadirannya itu makin lama makin meningkat dan berkembang. Nah, begitu juga untuk masyarakat luas, tidak sekedar misalnya wakaf pada harta yang tidak bergerak. Misalnya tanah yang diwakafkan itu sangat besar, tetapi sampai saat ini belum mampu diproduktifkan karena tidak ada biaya untuk mengelola tanah ini sebagai aset yang produktif. Nah, karena itu nanti wakif ke depan sangat mudah, wakaf uang. Sudah ada aplikasi misalnya LKS, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, dalam hal ini perbankan syariah. Itu sudah punya aplikasi untuk masyarakat dengan mudah bisa berwakaf uang. Nah, kalau sudah uang itu terkumpul, maka harapannya tanah yang tadinya belum tergarap, belum dikelola menjadi aset wakaf yang produktif, melalui wakaf uang, melalui wakaf deposito, ini akan menjadi aset wakaf yang produktif sehingga manfaatnya bisa didistribusikan kepada para mauquf alih. Baik Pak Susono, sepertinya tadi kita sudah mendengarkan banyak hal yang sangat padat sekali. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa wawancara Sama-sama, Mas lagi. Terima kasih banyak. Ya. Pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Susono Yusuf tentang perkembangan dunia perwakafan nasional saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.